Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Berbagai upaya pengangkatan badan kapal selam KRI Nanggala terus dilakukan. Setidaknya ada 4 skenario yang berpeluang besar akan digunakan untuk mengevakuasi badan kapal berusia 40 tahun ini. Meski demikian, pemirsa, sejumlah kendala dan temuan baru di sekitar lokasi tenggelamnya KRI Nanggala 402 membuat tim evakuasi kembali melakukan analisa dan evaluasi setelah sebelumnya upaya pengangkatan buritan gagal dilakukan. Berikut kami paparkan sejumlah data yang telah kami rangkum mengenai upaya evakuasi KRI Nanggala 402 berikut ini. Yang pertama kita simak bersama adalah mengenai pengangkatan yang berstandar International Submarine Escape and Rescue License Office atau ISMERLO. Yang kemudian kita simak bersama di sini, di antaranya akan ada 4 metode yang akan digunakan ataupun yang akan dinilai paling cocok, paling pas untuk dilakukan untuk bisa mengangkat dari KRI Nanggala ini. Dan kita lihat pertama. Yang pertama ada metode dari menusuk. Ini seperti contoh kasusnya ataupun juga yang pernah dilakukan ada pada peristiwa tahun 2001 di mana kapal selam Rusia Kursk yang dinyatakan tenggelam pada tahun 2000 dan setahun kemudian diangkat dengan kabel baja diturunkan dari kapal tongkang, kemudian kabel baja ditusukkan di lambung Kursk, kemudian diangkat. Ada juga metode lain yakni metode embusan, yakni dengan metode memasukkan selang-selang ke dalam kapal dan menghubungkannya dengan tangki pemberat pokok. Metode berikutnya adalah dengan menggunakan balon udara dan metode yang diangkat dengan robot. Selanjutnya kita simak untuk beberapa data-data lainnya. Kita simak selanjutnya adalah kendala dari evakuasi KRI Nanggala 402 ini. Kenapa kita masih sulit untuk bisa menganalisa? Tentunya di sini ada beberapa faktor. Di antaranya yang paling besar yang sudah dianalisa adalah mengenai dari fakta bahwa masih ada ataupun aktifnya torpedo di dalam kapal selam tersebut yang memang harus sangat hati-hati ketika melakukan metode-metode sebelumnya tadi untuk bisa melakukan pengangkatan. Kedua, badan kapal yang kemudian terbelah. Kita pun harus bisa melihat ada seberapa besar dampak yang dihasilkan di sana sehingga untuk pengangkatan pun juga memang harus secara total agar bisa benar didapati apa penyebab kemudian pasti tenggelamnya dari KRI Nanggala ini. Dan kemudian kedalaman tenggelamnya pun di sini adalah 838 meter, sangat dalam. Dan juga ditemukan beberapa fakta baru di sekitar lokasi tenggelamnya KRI Nanggala tersebut. Selanjutnya kita simak lagi data lainnya, pemirsa. Kendala yang lain juga dinilai bahwa muncul dan masih sangat memberatkan dari tim adalah mengenai dasar laut yang berlumpur. Kedalamannya pun juga sangat beragam di sekitar lokasi. Kemudian terletak di palung laut dengan arus yang sangat kuat. Kita pun juga harus melihat beberapa faktor-faktor dari alam seperti arus laut dan juga pengaruh dari cuaca dan juga angin untuk bisa membantu melakukan pengangkatan dari KRI Nanggala ini sendiri. Dan juga ditemukannya kawah berdiameter 38 meter dengan kedalaman 10-15 meter di sekitar kapal. Ini membuat dari tim menjadi sangat hati-hati untuk melakukan evaluasi dan juga observasi metode apa yang paling pas untuk dilakukan di sana. Selanjutnya kita simak lagi untuk data yang sudah kami kumpulkan di sini. Yang menjadi pertanyaan, kemudian armada bantuan internasional ini apa saja yang sudah diberikan pada Indonesia untuk dibantu? Yang pertama tentunya dari Tiongkok yang memberikan bantuan berupa PRC Navy Ship Ocean Tuk Nantuo 195, kemudian dari PRC Navy Ocean Salvage and Rescue Yong Sin Tao, dan kapal penelitian Tansu 2 Akademi Ilmu Pengetahuan China ataupun Tiongkok. Kemudian dari Singapura pun memberikan bantuan dari MV Swift Rescue dan Amerika Serikat ASP-8 Poseidon. Selanjutnya, bantuan lain juga sudah diberikan di antaranya ada dari Malaysia dengan memberikan bantuan MV Megabakti, Australia pun memberikan bantuan untuk HMS Ballarat dan Sirius, kemudian India pun juga dengan kapal jenis Deep Submergence Rescue Vessel atau DSRV. Itu menjadi bantuan dari negara-negara untuk membantu pengangkatan dari KRI Nanggala 402.